wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Marilah pertama-tama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kemudian mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, melanjutkan sesi bincang-bincang dengan Ustadz Haji Muhammad Ridho Hisham. Dan untuk hari ini kita akan mengangkat topik yang tentu kita pilih yang menarik ya, supaya kalian suka dan kemudian memberikan suatu manfaat. Topik yang kita angkat adalah tentang perdagangan dengan Allah atau perdagangan di jalan Allah yang tidak mengenal kata rugi. Nah, luar biasa ini. Biasanya dalam perdagangan, dalam jual beli itu ada dua hal yang mungkin terjadi, untung atau rugi. Tapi kalau perdagangan di jalan Allah, berbisnis di jalan Allah, tidak mengenal kata rugi, alias selalu untung dan untung. Ini menarik sekali. Mari kita dengarkan ulasan dari Ustadz Haji Muhammad Ridho Hisham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah baik, Pak Agus. Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi, Ustadz, untuk meneruskan perjuangan kita di dalam dakwah ini melalui YouTube. Dan untuk hari ini kita ingin mengangkat topik tentang perdagangan di jalan Allah yang sering kalau kita baca di Al-Quran, kita dengarkan tausiah-tausiah itu nggak pernah merugi. Jadi kalau berdagang, berbisnis dengan Allah itu selalu untung. Nah, barangkali ini bisa Ustadz jelaskan seperti apa sih sebetulnya? Ya, jadi istilah perdagangan atau jual beli ya, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan tijarah. Itu istilah yang akrab ya, di kalangan masyarakat, khususnya ketika Al-Quran itu diturunkan. Memang masyarakat Quraisy itu masyarakat dagang. Jadi ada namanya untung ya kan, robihat, fama robihat tijaratuhum, maka tidaklah beruntung perdagangan mereka itu. Terus ada lagi rugi ya, bahwa fil akhirati minal khasirin. Jadi ada perdagangan yang digunakan ya istilah-istilah ini untuk memudahkan ya, masyarakat muslim, masyarakat atau manusia memahami pesan-pesan Allah yang disampaikan melalui Rasulnya Muhammad SAW. Ya seperti misalnya disebut di dalam surah Fatir ya, surah ke-35. Innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, membaca Al-Quran, wa aqamus sholah, mendirikan sholat, wa anfaqu, dan mereka menafkahkan mimma razaqnahum, apa sebagian dari yang kami berikan rezeki itu kepada mereka, sirron wa alaniyah. Nah, kemarin pernah mengemuka ya, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Nah, ini disebutkan betul dalam surah Fatir. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu mengharapkan tijaroh atau perdagangan lantabur yang tidak akan pernah rugi. Jadi ada perdagangan yang tidak pernah rugi. Malah bukan hanya untungnya itu misalnya berapa persen gitu, bisa berlipat-lipat beribu-ribu persen. Ya, antara lain disebutkan membaca Quran, ya, mengajarkan Al-Quran. Termasuk ada hadis yang menyebutkan bahwa orang itu boleh iri, ya, boleh iri terhadap dua hal, yaitu terhadap orang yang ahli Quran, mengajarkan Quran, hafal Quran, nah, dia kepingin seperti mereka itu. Dan juga orang yang ahli sedekah, ya, punya hartanya disedekahkan di jalan Allah, maka boleh iri. Maksudnya iri itu pengen seperti mereka itu. Nah, termasuk di sini adalah selain baca Al-Quran, mengajarkan Quran, adalah mendirikan sholat. Sholat ini sangat penting ya. Kita sebagai manusia, sebagai muslim memang punya tanggung jawab sosial masyarakat, tapi tanggung jawab utama yang akan ditanya itu keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu
ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu surah At-Tahrim ayat 6 itu jelas tegas, jagalah dirimu dan keluargamu. Nah, antara lain ya adalah dengan menjaga sholat mereka, ya sholat berjamaah, termasuk membaca Quran. Dan wa anfaqu, menginfakkan. Menginfakkan itu ya mengeluarkan. Mimma razaqnahum, yaitu sebagian dari rezeki yang kami berikan. Bisa berupa ilmu, bisa berupa tenaga, harta dan lain sebagainya. Ya, bahkan dalam sebuah keterangan hadis disebutkan bahwa sebaik-baik sedekah itu orang yang belajar agama ya, dan mengajarkan ilmu agama seperti itu. Sirra wa alaniyah, ya, sembunyi-sembunyi dan juga terang-terang. Kalau melalui media ini kan terang-terangan ini kita ya. Dan maksudnya kan bukan untuk mengganggu orang, tapi untuk membuat orang menjadi lebih baik, ya, berjalan di jalan yang lurus. Nah, itulah jalan dakwah. Jalan dakwah itu mengajak orang ke dalam kebaikan, itu juga termasuk profesi yang paling baik. Jadi jalan dakwah itu antara lain disebutkan waman ahsanu, dan siapa yang lebih baik daripada orang yang menyeru ke dalam dakwah, menyeru ke dalam Islam, menyeru kepada Allah, daripada orang yang ini tidak ada yang lebih baik. Ya, termasuk para muadzin ya menyeru ke jalan kebaikan. Ya, kita melalui channel ini juga menyeru, ya, menyeru untuk bersedekah, menyeru memahami ya, ayat-ayat Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Ya, surah Fussilat. Nah, jadi memang benar Pak Agus bahwa perdagangan yang tidak pernah rugi itu berdakwah, mengajak terutama pertama keluarga, ya kan? Dan berdakwah yang paling efektif itu dan memberi keteladanan contoh. Ya. Kalau hanya berpidato atau berceramah di atas mimbar, itu orang mungkin terpengaruh. Ya. Tapi kalau sudah melihat kesehariannya, oh seperti itu orangnya, betul-betul yang dikatakan itu dilaksanakan, maka orang akan lebih terkesima, ya. Bahkan kemudian menjadi pengikutnya. Seperti itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian apakah terkait tijaratan lam tabur, jadi perdagangan yang tidak merugi itu ada relevansinya dengan narasi yang juga sering muncul, yaitu membelanjakan harta di jalan Allah. Itu kan kalau kata belanja kan seolah-olah mengeluarkan, tapi kalau di jalan Allah akan mendapatkan istilahnya feedback ataupun balasan yang juga unlimited. Kira-kira gimana ya? Betul sekali Pak Agus. Jadi banyak sekali ayat-ayat Al-Quran. Antara lain misalnya di dalam surah Al-Hadid, ya, atau surah ke-57, ya kan. Nah, jadi orang-orang yang membelanjakan atau bahkan disebut dengan istilah yukridullah, ya, jadi meminjami Allah. Jadi seolah-olah seperti apa hukum pinjam meminjam, ya. Tentu yang dimaksud adalah meminjami. Di sini maksudnya dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah untuk kepentingan agama Allah, mendirikan masjid, lembaga pendidikan, pondok pesantren, majelis taklim, ya, termasuk untuk sedekah fakir miskin, ya. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 11, man zalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, ya, maksudnya dia bersedekah ikhlas karena Allah dengan harta yang halal, bukan dengan harta yang haram, maka Allah akan melipat gandakan balasan kepada orang itu, ya, pinjaman untuknya itu dilipat gandakan, ya, kembalikan dengan berlipat-lipat, dan dia akan memperoleh pahala yang karim, ya, yang mulia, yang banyak, ya. Jadi kalau ibaratnya begini, Allah itu kan yang mempunyai harta itu yang diberikan pada kita. Lalu harta itu statusnya sebagai titipan, ya, amanah. Tapi ketika harta itu digunakan untuk kepentingan fisabilillah, itu
disebut kita meminjami dan Allah akan membalas. Padahal itu hartanya asalnya juga dari Allah. Tapi Allah berikan balasan berlipat ganda kepada mereka yang menggunakan harta Allah ini ya, yang dititipkan kepadanya di jalan Allah. Luar biasa sekali. Jadi ada, kalau ilmu Barat kan tidak apa ya, sampai kepada pembahasan mengenai profetik atau istilahnya ya hal-hal yang sifatnya gaib ya, sifatnya transendental atau mungkin teosentris dan sebagainya, itu kan tidak ya. Tapi bagi kita orang beriman bahwa ada Islam ya kan, mungkin bisa berupa perilaku, sholat, zakat, haji. Ada iman ya kan, kita beriman. Tapi kan ada ihsan. Nah, ihsan yang di dunia ilmu-ilmu keislaman itu sering disebut dengan tasawuf. Nah, mereka yang berusaha mendapatkan rezeki dengan sekuat tenaga, ya, membanting tulang, memeras keringat, lalu rezekinya kemudian diberikan kepada orang yang miskin, yang papa atau anak yatim. Kalau dalam perspektif filsafat positivisme, materialisme, ya itu sesuatu yang aneh gitu, nggak bisa dinalar. Orang sudah dicari harta dengan luar biasa susahnya kok malah dibuang. Karena mereka tidak mampu memahami bahwa ada kehidupan yang diyakini orang Islam, kehidupan akhirat, Allah akan membalas. Dan itu bukan hanya sekedar teori ya, tapi betul-betul mereka mengalami. Ya, contoh ini ada sedikit kisah ya, ada seorang ibu ya, seorang ibu yang anaknya masih kecil itu jatuh di sekolah, lalu tiba-tiba tidak sadar. Singkat cerita, dokter mengatakan ini akan dioperasi ya, karena ada penggumpalan cairan di otak, lalu biayanya sekian. Lalu ditanya, apa dokter bisa menjamin sembuhnya? Oh, tidak bisa, ini Allah yang menyembuhkan. Saya hanya berikhtiar dengan ilmu yang saya pelajari. Karena Allah yang menyembuhkan, maka kemudian ibu ini dengan suaminya berinisiatif menggunakan uang yang jumlahnya puluhan juta itu diberikan di sekolah anak-anak yang nunggak atau orang tua yang miskin yang belum bayar SPP, habis ya, kurang lebih sampai 30-an juta. Senang sekali mereka ya, sekolah-sekolah itu. Lalu datang kembali ke rumah sakit, bertemu dengan dokternya, ini sudah sembuh, cairannya sudah hilang. Belum diapa-apain padahal ya. Belum diapa-apa. Tahu-tahu anaknya sudah siuman dan memanggil-manggil ibu. Jadi hal-hal demikian itu kan gimana ya menjelaskannya secara logika dan sebagainya. Nah, ini ilmunya Barat tidak nyampe di situ. Nah, maka orang Islam itu sebenarnya orang Timur ya, orang Islam itu yang mempunyai keyakinan seperti ini di dalam agamanya, dalam sumbernya Al-Quran, hadis, itu orang yang jauh lebih unggul. Makanya disebutkan kalian itu umat yang terbaik. Tapi kalau kemudian banyak yang tidak lagi tertarik membaca kitab Al-Quran, itu ya nanti akan pecundang juga, jadi pecundang, jadi kemunduran, akhirnya malah ngekor dengan Barat. Sebenarnya Islam kan tidak anti Barat ya, tidak ada antagonisme Timur dan Barat. Tapi memang dalam hal jangkauan mereka terhadap apa yang disebut dengan kehidupan akhirat itu nggak nyampe ke sana ya. Dan sebagian tokoh-tokoh pemimpin di Indonesia yang katanya pemimpin sih menurut saya sih tidak ya. Tapi itu karena ya nasibnya sih seperti itu. Nasib sama bayar. Ya, Anda punya duit, media yang suruh katanya ada yang nggak percaya dengan akhirat. Ya biarlah dia membuktikan. Baik Ustadz, saya kira untuk topik perdagangan jalan Allah kita cukupkan, karena tentu sesi ini nggak akan mencukupi untuk bicara tentang hal itu, sangat akan luas. Nanti kapan-kapan kita kupas lagi. Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.